Bab 623. Tamu VIP yang asli dan palsu. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka hanya tahu Kimo dan Hara Song pernah berpacaran, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Hara Song juga tercengang tidak seperti orang lain, dia terpana oleh ketidakberdayaan Kimo, dia terpana oleh kebutaannya sendiri. Jika dia tidak buta, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan bajingan yang tidak tahu malu? Alasan mengapa Kimo membencinya dan membalas dendam padanya adalah karena keluarga mereka tidak diterima dengan baik di keluarga Song, jadi Kimo berpikir bahwa dia telah menipu perasaannya. Di dunia ini, benarkah ada pria yang tak tahu malu? Tapi pria tidak tahu malu itu, ditemui oleh dirinya sendiri. Yang lebih konyol lagi adalah Kimo yang telah mengembangkan kebencian padanya dan melakukan begitu banyak hal yang tidak tahu malu, tetapi sekarang dia menuduh Hara Song yang menikah. Mata Jerry yang penuh dengan kedinginan, dia menatap Kimo dan berkata, "Pria sepertimu sama sekali tidak layak untuk kata pria." "Diam, apa hubungannya denganmu?" Kimo meraung marah. Pada saat ini dia tidak bisa berpura-pura lagi, benar-benar kehilangan ketenangannya, terlihat marah, membuat orang merasa sangat aneh. "Hanya karena dia adalah adik perempuanku, Jerry Yang. Masalahnya ada hubungan denganku," kata Jerry Yang dengan marah. Mendengar kata-kata Jerry Yang, semua orang tercengang. Bukankah dia suami Hara Song? Kenapa tiba-tiba menjadi kakak laki-laki Hara Song? Apa maksudmu? Kimo juga tercengang, dan bertanya. Jerry yang berkata dengan dingin, "Bukankah kamu berkata barusan, Hara mengatakan dia hanya mencintaimu dalam hidup ini, tetapi dia sekarang malah menikah dengan orang lain. Kalau begitu biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Hubungan antara aku dan dia sama sekali bukan suami istri. Hari ini baru pertemuan ketiga kami. Meskipun kami baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, aku mengenalinya sebagai adik perempuan dari lubuk hatiku." Jerry yang tiba-tiba merasa sangat sedih untuk Hara Song. Wanita konyol ini, telah sangat mencintai Kimo begitu lama, baru tahu orang seperti apa dia hari ini. "Kamu berkata, Hara pernah berkata bahwa jika kamu mati, dia akan mati demi cinta. Kamu merencanakan hal yang tidak tahu malu untuk menipu Hara, mengatakan kalau kamu sudah mati. Kamu tidak berada di sisinya. Bagaimana kamu tahu kalau dia mencoba bunuh diri ketika mendengar berita kematianmu? Biarkan aku memberitahumu, dia hampir mati beberapa kali untukmu. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia pasti sudah lama meninggal. Bahkan menderita depresi berat karena berita kematianmu. Butuh 2 tahun penuh pengobatan baru sembuh." Jerry yang mengatakan semua yang dia tahu dalam satu tarikan. "Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita jalang ini, dia hanya menipu perasaanku, dia tidak peduli aku mati atau tidak." Kimo meraung penuh semangat. "Dengan statusmu saat ini, seharusnya sangat mudah untuk memeriksakan. Kamu tidak perlu percaya padaku, tapi kamu bisa memeriksanya, termasuk hubungan antara aku dan Hara," kata Jerry Yang. "Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bukankah dia masih hidup sekarang? Keluarga mereka diusir dari keluarga Song." Kimo mengertakkan gigi dan berkata, "Karena mereka tidak membayar harga keluarga Song, mengapa mereka harus berbohong kepadaku bahwa kakaknya akan menjadi kepala keluarga Song di masa depan? Kamu terus mengatakan bahwa Hara yang menipu perasaanmu, tapi orang yang benar-benar menipu perasaanmu adalah kamu sendiri bajingan." Jerry yang berkata dengan marah, "Hara sangat mencintaimu. Tetapi kamu terburu-buru untuk berkencan dengan Hara karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga Song. Mungkinkah di matamu, cinta hanya ketika kamu mendapatkan kekuatan? Orang yang benar-benar menipu perasaannya adalah kamu. Kamulah yang menghancurkan 4 tahun masa muda Hara, dan membuatnya menderita karena kehilangan cinta sejatinya, menyebabkan depresi beratnya selama 2 tahun penuh." Hara Song sudah menangis, dia ingin memberitahu Kimo hal-hal ini, tetapi dia bersedia mengatakannya. Bahkan jika dia dianiaya, dia harus menanggungnya sendiri, diam-diam mencari tempat untuk menangis, dan tidak ingin ada yang melihat kesedihannya. Jerry Yang, tutup mulut. Natsun berkata dengan marah, "Semua ini adalah kata-kata sepihak darimu.
Siapa yang tahu kebenarannya? Bahkan jika benar-benar pergi untuk menyelidiki, dapatkah kamu benar-benar menemukan kebenarannya? Siapa yang tahu jika kebenaran yang kamu katakan, disiapkan oleh Hara Song sebelumnya? Itu benar, Natsun benar. Aku curiga Jerry Yang dan Hara Song sengaja melakukannya untuk membohongi Qi. Hazel Sang berkata dengan cepat. Yezi Wang juga mencibir dan berkata, Hara Song, jangan berpura-pura menjadi orang yang tersiksa, bahkan jika kamu dan Jerry Yang bukan suami istri, tetapi kamu baru bertemu dengannya 3 kali, kamu bisa berpura-pura menjadi seorang suami dan istri dengannya dengan sangat murah. Bukankah menurutmu itu menjijikkan? Bases yang memandang Jerry Yang, dan berkata sambil mencibir, wah, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalihkan pembicaraan. Poin yang baru saja kita bicarakan adalah kamu harus meminta maaf kepada Qi. Ya maaf. Cepat minta maaf pada Qi. Seorang pria malang berani menjadi sombong di depan Qi. Satu demi satu berbicara. Aurung Chen juga cemas saat ini. Dia selalu ingin membantu Hara Song, jadi dia dengan cepat berkata, Hara sudah menderita, jadi tolong berhenti bersikap agresif seperti ini. Hara, biarkan masa lalu menjadi masa lalu, dan kamu akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan, jangan terlalu banyak berpikir. Hara Song melirik Aurung Chen dan berkata, selama mereka mau tenang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kita semua teman sekelas, bagaimana mungkin aku mempermasalahkannya? Teman sekelas, apakah yang aku katakan tidak salah bukan? Biarkan Hara dan Jerry yang pergi dulu. Jangan paksa mereka lagi, oke? Aurung Chen berkata dengan cepat. Diam. Natsun berkata dengan marah, siapa kamu? Kamu memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan suamiku. Jika bukan karena kamu dan Qi adalah teman sekelas, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini hari ini? Hazel Sang berkata dengan mengejek, Aurung Chen, jangan menganggap dirimu terlalu serius, di mata kami kamu seperti Hara Song yang jalan itu. Itu benar ketika 2 pelacur bersama, itu sangat murah. Haha, Yezi Wang juga tertawa. Bases yang memandang Jerry Yang, dan dengan bercanda berkata, Nak, jangan lupa tempat apa ini, orang besar di belakang Midnight Castle adalah sahabat ayahku, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, tempat ini akan membuatmu hancur. Jerry Yang tidak tahan lagi dan mencibir, apakah kamu begitu yakin kalau tokoh besar di belakang Midnight Castle adalah sahabat ayahmu? Ditatap dan ditanyai oleh Jerry Yang, Bases yang menjadi bingung, tetapi omong kosong itu telah meledak. Jadi tentu saja dia harus terus berpura-pura, dan berkata dengan marah, orang-orang dari Midnight Castle secara pribadi mengantar 2 botol anggur Lafite pada tahun 1982, manajer Wang juga mengatakan bahwa aku adalah tamu mereka yang paling terhormat, bukankah begitu? Bagaimana kamu bisa yakin kalau Tuan yang dibicarakan manajer Wang adalah kamu, bukan aku? Jerry yang bertanya dengan dingin. Bersambung.